Mama's taking me here. Oh God. No. No. She was raped. No. No. Film diawali dengan memperlihatkan dua polisi yang tengah menahan dan membawa seorang pria bernama Crook ke penjara. Diberitahu kalau Crook ini adalah seorang perampok yang sangat buron dan dia tidak akan pernah segan menghabisi siapapun yang menentangnya. Namun tak lama dan ketika mereka tiba di sebuah palang perlintasan rel kereta, tiba-tiba ternyata itu sengaja dilakukan oleh pacar Crook yang bernama Sadie dan adik kandung Crook yang bernama Frank untuk membebaskan Crook. Dan diberitahu juga kalau mereka berdua juga buronan paling dicari yang selalu melancarkan aksinya bersama Crook. What do you think he's seeing? Take the money, huh? Kemudian adegan berpindah kepada seorang gadis bernama Mary, seorang siswa SMA sekaligus atlet renang yang sangat berbakat. Dan Mary selalu berlatih dengan ditemani oleh ibunya yang bernama Emma, dan ayah Mary adalah seorang dokter bedah yang bernama John. Summer, you have my cell. That woman drives me. Pada suatu hari ketika libur sekolah tiba, Mary dan keluarganya memutuskan untuk berlibur ke rumah mereka yang berada di tengah hutan. Di sana mereka memiliki dua rumah yang berbeda, di mana satu rumah adalah rumah utama, dan rumah yang satunya khusus untuk tamu. Dan maksud mereka berlibur juga untuk mengingat kakak Mary yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Place looks good. I stayed in the guest house. Unsupervised? Sesampainya di sana, Mary meminta untuk tinggal di rumah tamu, sementara orang tuanya berada di rumah utama. Lalu Mary melihat kalung hadiah dan dukungan dari kakaknya, agar cita-cita Mary memenangkan peraihan emas untuk negaranya di Olimpiade Renang bisa tercapai. Setelah itu, Mary meminta izin kepada John dan Emma, karena sekarang ia akan menemui teman lamanya. Lalu di sini Emma sang ibu melarang permintaan tersebut, karena mereka baru saja tiba dan mengingat cuaca diprediksi akan terjadi badai. Namun John sang ayah malah memberi kunci mobil dan uang, sehingga membuat Emma tak punya pilihan selain mengizinkan Mary. Promise that you will call me. Tak lama setelah itu, Mary pun bertemu dengan temannya yang bernama Paige, yang bekerja sebagai kasir. Lalu sambil menunggu jam pulang, mereka berdua malah membicarakan barang haram, sehingga ini membuktikan bahwa Mary dan Paige dulunya merupakan pemakai. Dan obrolan mereka terdengar oleh seorang konsumen yang bernama Justin, yang langsung menuju ke kasir untuk membeli rokok. Namun di sini Paige menolak karena Justin tidak membawa KTP, sebagaimana peraturan toko yang mengharuskan konsumen menunjukkan identitasnya sebelum membeli rokok. Sementara Justin mengatakan kalau ia tidak sengaja mendengar obrolan mereka, dan kebetulan Justin punya beberapa di motelnya. Namun sebagai gantinya, Justin meminta Paige untuk memberinya rokok, hingga akhirnya mereka setuju dan pergi ke motel Justin untuk mengambil barang tersebut. Dan di sana, Mary memilih untuk menunggu saja di dalam mobil dan ia sempat lupa kalau ia harus menelepon ibunya. Namun sayang tempat tersebut tidak terdapat sinyal sama sekali. Tak lama Mary yang mulai kesal karena Paige tidak kunjung keluar, ia pun memutuskan untuk menyusulnya ke dalam. Lalu setelah masuk terlihat Paige yang malah asik menikmati barang haram itu, dan Paige juga meminta Mary untuk mencoba. Dan di sini, Mary pun sempat menolak permintaan itu, mengingat sekarang ia hanya ingin fokus menjadi seorang atlet renang. Namun karena Paige yang terus memaksa untuk mencobanya, pada akhirnya Mary pun tak punya pilihan lain, hingga ia kembali terjerumus seperti dulu lagi. Just sitting on the bed. Hold on. Kemudian saat mereka bersenang-senang, Mary mendapat telepon dari Emma ibunya yang meminta agar Mary segera pulang
karena ia sangat khawatir. Namun Mary menjawab kalau ia akan bermalam di rumah Paige dan meyakinkan sang ibu bahwa ia akan baik-baik saja. Just spend the night with Paige? Hello, honey? Hello? Setelah itu Mary bertanya siapa Justin sebenarnya dan Justin bercerita bahwa ia hanya anak culun yang bepergian bersama ayah dan pamannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu Paige bertanya di mana ayah dan paman Justin sekarang dan Justin menjawab bahwa mereka sedang pergi karena ada urusan. Do you think the collar should go up? Collar up. No collar up. Tak lama kemudian datanglah ayah dan paman Justin yang ternyata mereka adalah Crook dan Frank beserta dengan Sadie. Di sini terlihat Justin yang sangat panik dan ketakutan karena ia ketahuan membawa orang lain yang pasti akan menjadi masalah, mengingat keluarga Justin adalah buronan. Di sini, Crook mengatakan bahwa wajah mereka sudah tersebar di setiap koran, sehingga jika ada orang lain yang tahu keberadaan mereka, maka itu sangatlah berisiko. Sementara Mary yang sadar kalau mereka adalah komplotan penjahat, ia pun mengatakan bahwa ini bukan urusannya, dan ia tidak akan memberitahu siapapun. Namun di sini Crook dan Frank tak mau ambil risiko, hingga Frank langsung mengeluarkan pisau untuk menghabisi Mary dan Paige. Dan tentu saja hal tersebut membuat Paige sangat ketakutan, sehingga ia berusaha lari ke kamar mandi, lalu berteriak meminta tolong. Dan secara kebetulan, di luar terlihat mobil polisi, namun sayang polisi itu tidak mendengarnya. Hingga setelah merasa cukup aman, mereka pun mengambil dan merusak ponsel Mary, lalu meminta Justin untuk bersiap, karena mereka akan segera pergi. Take responsibility for that action. Kemudian mereka pun pergi sembari menawan Mary dan Paige dan mereka berniat pergi ke tengah hutan. Dan di sepanjang perjalanan, Mary dan Paige mendapat perlakuan tidak baik, sementara Justin sendiri hanya terdiam menyesal dan merasa bersalah. Lalu tak lama Crook melihat sebuah jalan yang masuk ke hutan. Dan itu membuat Mary teringat bahwa jalan tersebut menuju ke rumahnya. Namun sebelum mereka sampai di dekat rumah, Mary mencoba untuk berontak hingga membuat mobil mereka terjun ke jurang. Akibat dari itu membuat hidung Frank patah dan terluka parah, sehingga mulai dari sinilah Mary dan Paige mendapat pensaksaan yang sangat kejam. Lalu Paige yang sangat takut mencoba kabur dengan berlari sekencang-kencangnya. Lalu ia melihat sebuah pabrik kayu dan berteriak meminta tolong. Namun sayangnya, suaranya tak cukup didengar para pekerja pabrik, sehingga hal itu malah memancing kedatangan Frank saja. No! Kemudian Frank pun melucuti dan mengikat Paige, lalu dengan cepat membawanya kembali ke hadapan Crook. Lalu di sini Crook menyuruh Justin untuk menjadi pria dewasa, dengan memilih salah satu dari mereka untuk atau bahkan keduanya. Namun Justin yang memang memiliki sifat terlalu baik, ia pun menolak permintaan Crook, sehingga membuat Crook kesal dan memaksa Justin memegang Mary. Sementara Paige yang melihat kalau Mary diperlakukan seperti itu, ia pun dengan berani mengatakan kalau Crook adalah ayah yang bodoh. Dan tentu saja Crook yang mendengar itu menjadi sangat emosi, lalu tanpa ragu ia langsung menghabisi Paige. Setelah itu Crook yang masih sangat kesal kepada Justin, ia mengatakan kalau maksud mereka membawa Mary dan Paige ke tengah hutan tidak lain agar Justin mau bertanggung jawab hanya dengan mereka. Namun karena Justin yang terlalu baik dan tidak mau melakukannya, mau tidak mau, Crook sendirilah yang harus turun tangan Mary dengan bantuan pacarnya sendiri. Sementara Mary yang tak bisa berbuat apa-apa, ia pun hanya bisa menangis kesakitan. Begitu pula Justin yang hanya bisa melihat dengan mata penuh penyesalan. Setelah melakukan itu, Crook pun mencabut kalung Mary dan membuangnya, namun Justin langsung mengambilnya secara diam-diam. Sementara Mary yang malang, ia kembali mengenakan pakaiannya dan sempat berpikir bahwa kini hidupnya sudah tak berguna lagi. Namun seketika saja Crook mengatakan kalau mungkin nanti ia bisa ibu Mary, sehingga membuat Mary berusaha bangkit dan memukulnya dengan batu lalu kabur secepat mungkin. Dan dengan sekuat tenaga sembari menahan sakit di area nya, ia berusaha berenang menyeberangi sungai dan bahkan berhasil menghindari beberapa peluru yang ditembakkan oleh Crook. Namun sayangnya usahanya itu harus terhenti karena tembakan terakhir yang dilesatkan Crook berhasil mengenai punggungnya dan Crook menganggap kalau Mary sudah tewas.
Pada malam harinya, ketika John dan Emma hendak makan malam, mereka mendengar ketukan pintu dari luar dan berpikir bahwa itu adalah Mary. Namun ternyata yang datang justru orang-orang yang mengakan putrinya untuk ikut berteduh karena sekarang sedang ada badai. Sementara John dan Mary yang memang tidak tahu apa-apa, mereka pun mempersilahkan Crook dan yang lainnya tanpa keberatan sama sekali. Bahkan John juga membantu menangani hidung Frank yang patah, dan kedua belah pihak ini belum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Well, they might, honey, you never know. Thank you, Mrs. Thank you. Setelah itu Emma pun bertanya siapa dan kemana mereka akan pergi. Dan Crook membual kalau mereka tengah mengadakan liburan, namun mengalami insiden di jalan hingga mobil mereka terguling. Lalu tak lama Justin meminta izin untuk menyimpan gelas ke dapur, dan Emma mempersilahkan sekaligus langsung mengantarnya. Namun saat di dapur tiba-tiba saja Justin merasa panik dan mual-mual, karena tanpa sengaja ia melihat foto Mary yang terpampang di kulkas. Dan jelas saja hal itu membuat Emma sangat bingung, kenapa Justin tiba-tiba sakit setelah melihat ke arah kulkas, dan Justin langsung mengunci diri di dalam kamar mandi. Tak lama, Crook datang dan berbisik kepada Justin agar tetap menutup mulutnya, dan ia tidak melihat foto yang berada di kulkas itu. Lalu dirasa sudah baikan, Justin pun keluar sembari merasa bersalah, dan karena tak punya kekuatan untuk membantu, ia pun hanya bisa menyimpan kalung Mary pada gelas yang tadi ia gunakan. Dan hal itu sengaja Justin lakukan agar orang tua Mary bisa menyadari bahwa tamu yang mendatangi mereka adalah sekelompok orang yang menyiksa anaknya. Hingga karena badai tak kunjung reda, Crook mencoba meminta Emma dan John untuk mengantar mereka ke motel. Namun John mengatakan kalau mobilnya tengah dibawa oleh putrinya. Lalu John juga menyuruh mereka untuk menginap saja di rumah tamu, sementara ia dan Emma akan tidur di rumah utama. You know, you should probably just sleep here tonight. We just don't want to impose is all. We have a guest house, so. Yeah, we're very easy. Kemudian Emma mengantar mereka ke rumah tamu, dan ia juga membantu menyalakan lilin di setiap ruangan yang akan mereka tempati. Sementara mereka bertiga yang awalnya berniat menghabisi Emma saat itu juga, mereka pun mengurungkan niatnya, karena Emma mengatakan datang saja ke rumah utama jika membutuhkan bantuan lagi. Dan tak lama ketika Emma kembali ke rumah utama, mereka pun memutuskan untuk istirahat. Namun Justin tak bisa tidur karena memikirkan bagaimana perasaan orang tua Mary jika tahu keadaan putrinya. Sementara di rumah utama, Emma bercerita bahwa para tamu itu berperilaku sangat aneh, dan ternyata John pun nampaknya sempat berpikiran seperti itu. Just so. Get them all squared away down there? Tak lama kemudian, John mendengar suara seperti ketukan pintu yang berulang, yang ternyata sumber suara tersebut berasal dari Mary yang sudah seperti ini. Lalu dengan cepat John dan Emma pun membawa Mary ke dalam untuk diberikan pertolongan pertama, mengingat John sendiri adalah seorang dokter yang dikenal sangat profesional. Di sini John berusaha keras agar kesadaran Mary tetap terjaga dan meminta Emma membawakan alkohol di dapur untuk mengobati luka yang dialami Mary. Namun betapa hancurnya John ketika ia melihat dan menyadari kalau area kegiatan Mary mengeluarkan darah, dan itu artinya Mary telah diperkosa secara paksa. Sementara Emma yang berada di dapur tak sengaja melihat kalung Mary yang berada pada gelas bekas Justin minum. Kemudian Emma segera memberikan alkohol itu kepada John, dan John bercerita bahwa selain Mary mendapat saksaan yang kejam, ia juga diperkosa secara paksa. Lalu Emma yang mendengar itu tentu saja sangat terpukul dan juga mengatakan kalau ia menemukan kalung Mary pada gelas bekas Justin. Hingga tanpa perlu penjelasan dari Mary, kini mereka pun menyadari kalau yang melakukan ini pada Mary tak lain adalah tamu mereka sendiri. Dan karena itu, kini mereka berniat untuk membalas dendam. Namun sebelum itu, mereka harus mengutamakan keselamatan Mary dengan membawanya ke rumah sakit. Namun ketika John pergi ke danau untuk mempersiapkan bot, kuncinya malah tertinggal di rumah tamu, dan untuk mengambilnya tentu sangat berisiko, sehingga ia membawa sebagian perkakas untuk berjaga-jaga. Sementara itu di balik rumah tamu, Frank melihat Emma yang berlaga mencurigakan, sehingga ia pun langsung menghampiri Emma. Di sini Emma yang ketakutan kalau Frank melihat Mary yang berada di tengah rumah, ia pun mencoba merayunya agar mata Frank tetap berfokus kepadanya. Lalu Frank bertanya mengenai di mana John sekarang, namun Emma menjawab kalau John sudah tertidur lelap sedari tadi. Hingga Frank yang mengetahui itu membuatnya berkesempatan untuk bersenang-senang dengan Emma,
dan berniat untuk mengambil minuman di kulkas. Namun saat itu juga Emma langsung mencegahnya, mengingat terdapat foto Mary yang terpampang di kulkas yang dimaksud. Kemudian Emma pun dengan cepat menyembunyikan foto Mary, lalu mengambil minuman untuk mengelabui Frank. Sementara Frank yang memang sudah tidak tahan, ia pun mengajak Emma untuk melakukan di dekat bara api, di mana tempat Mary tergeletak. Namun saat itu juga Frank sangat terkejut ketika melihat Mary yang masih hidup, sehingga tanpa ragu Emma pun harus melakukan ini. Pada akhirnya John dan Emma berhasil menghabisi Frank. Sementara di rumah tamu terlihat Justin yang masih tetap diam penuh penyesalan. Lalu tak lama kemudian terlihat Crook yang pergi ke toilet, dan Justin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pistol Crook secara diam-diam. Kembali ke John dan Emma yang menuju ke rumah tamu untuk membalaskan dendam serta mencari kunci bot yang tertinggal. Di sini mereka berjalan dengan pelan dan hati-hati, dan sesampainya di kamar Crook, mereka melihat Justin yang duduk sembari menodongkan pistol ke arah mereka. Namun ternyata Justin justru memberikan pistolnya kepada John sebagai tanda bahwa ia sudah tidak peduli lagi kepada Crook alias ayahnya sendiri. Kemudian John yang tanpa ragu pun segera mengambil pistol itu, dan ia bersiap untuk menghabisi Crook dan Sadie yang terlelap tidur. Namun sialnya suara yang ditimbulkan saat John menarik kokang membuat Sadie terbangun, sehingga inilah yang terjadi. Setelah Sadie matoy terlihat Crook yang justru kabur ke rumah utama karena ia merasa ada yang janggal kenapa John dan Emma menyerangnya. Lalu ketika ia mendekat ke sebuah meja di tengah rumah, ia mendapati ada noda darah pada baju yang dikenakan oleh Mary di meja. Dan seperti yang kita tahu bahwa tadi Mary berada di atas meja itu, namun sekarang ia sudah dipindahkan ke rumah bot dekat danau sebelum John dan Emma melakukan aksi balas dendamnya. Dan karena itu juga, Crook kini mulai mengerti kenapa John dan Emma tiba-tiba menjadi buas, yaitu karena mereka adalah orang tua Mary. Bahkan tak hanya itu saja, Crook juga melihat adik kandungnya yang tewas mengenaskan, dan itu tentu saja membuatnya sangat emosi. Di balik itu terlihat Emma yang kembali ke bot untuk menemani Mary dan disusul oleh Justin yang dibiarkan oleh Emma, karena Justin telah membantu menghabisi Sadie. Sementara itu, John yang sangat berani pun masuk ke rumah utama dan menantang Crook untuk berduel 1 lawan 1. Namun di sini Crook justru memprovokasi John dengan mengatakan bahwa milik Mary sangat sempit, sehingga ia harus mendobraknya berulang kali. Dan tentu saja perkataan tersebut membuat John naik pitam, lalu ia terburu-buru mendekati Crook, sehingga Crook menghantam kepalanya. Kemudian Crook yang mengetahui kalau John dalam kondisi kalah, ia terus saja menyulut emosinya dengan mengatakan kalau John mati, ia akan Mary hingga tewas, lalu menguburnya sembari istri John. Lalu di saat terakhir ketika Crook hendak menghabisi John, tiba-tiba terlihat Justin yang menodongkan pistol dari belakangnya. Menyadari hal itu, Crook justru hanya tersenyum saja, sembari mengatakan bahwa anak gagal seperti Justin tidak akan berani menembaknya. Lalu Justin yang mendengar itu, ia pun sangat sakit hati, sehingga tanpa ragu ia menarik pelatuknya, yang ternyata pelurunya kosong. Namun meski pelurunya kosong ini sudah cukup membuat Crook sangat terkejut, dan ia tak menyangka bahwa anaknya sendiri ternyata berniat menghabisinya. Hingga pada akhirnya, Crook yang sekarang sudah tidak peduli lagi kepada Justin, tanpa ragu ia pun menusuknya dengan sebuah pisau. Setelah itu, Crook yang merasa kalau sekarang tak ada lagi yang mengusiknya, ia pun menyombongkan diri. Namun tiba-tiba, kemudian Emma langsung menolong Justin yang terluka parah, sementara John memeriksa leher Crook yang ternyata ia hanya pingsan. Lalu di sini John memutuskan untuk tidak menghabisi Crook sekarang, karena ia berniat akan melakukannya dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya memperlihatkan John dan Emma yang baru terbangun, termasuk Mary dan Justin yang berada di dalam bot untuk segera pergi menuju ke rumah sakit. Dan di sini,
John yang merasa kalau kejadian ini adalah hal terberat dalam hidupnya, namun ia tetap bersyukur karena putrinya masih bertahan di sampingnya. Lalu adegan memperlihatkan kejadian sebelum mereka pergi, di mana terlihat John, kulit Crook yang tengah pingsan. Hingga ketika Crook sadar, ia merasa kalau dirinya tak bisa bergerak sama sekali, karena ternyata John telah memutus urat syaraf di tiap-tiap bagian tubuhnya. Lalu Crook yang tak berdaya bertanya apa yang akan John lakukan, dan John hanya menjawab dengan memasukkan kepala Crook ke dalam microwave, dan dengan begitu Crook akan mendapatkan jawabannya sendiri. You're gonna be fine. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.